Yo, halo guys, balik lagi di channel gua ya, Alka Ramadan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun pastinya ya. Oke, di video kali ini gua akan daily observasi ya. Seberapa boros sih air racking itu, kita akan bahas. Oke, kita bahas di jalan ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bahas kita pemboros racing itu atau motor pada dua tak umumnya ya. Jadi sebenarnya itu kita berbicara pada teknologi dulu ya. Kacamata itu ya tentunya kalau kita bandingkan dengan motor sekarang, motor dua tak ya tentunya boros. Dan kita berbicara dengan RS ini, motor ini borosnya sebagaimana? Kalau kita berbicara standar untuk Yamaha RX itu gua tanya-tanya dari berbagai pengalaman teman-teman dari Instagram maupun Facebook dan motovlogger RX yang lainnya, bertanya kalau kondisi mesin standar itu sekitar 14 kilo ya. 14 kilo itu 1 liter teman-teman. Jadi ya kalau dibandingkan dengan motor-motor sekarang yang udah dibensin tentunya boros ya. Dan ini juga becek guys. Sebenarnya agak malu sih kalau kita keluar kondisi jalan begini, hujan, pas motor kotor lagi ya, kita cuci lagi. Tapi berhubung kita mau bikin video ya nggak apa-apa. Nah, jadi 14 km untuk 1 liter teman-teman. Dan dibandingkan untuk motor sekarang kayaknya sih boros ya teman-teman ya. Tapi berbalik lagi kalau mesinnya masih standar teman-teman ya. 14 km itu 1 liter untuk mesin racing standar. Gue nggak tahu kalau mungkin Wijaya R, India R atau F1 ZR, terus juga ada Satria Bio atau Lumba ya. Dan motor dua tak pada umumnya tuh berapa kondisi bahan bakarnya itu. Jadi gue juga nggak mau ngerubut karena dikit teman-teman ya, teman-teman udah bisa paham. Nah, itu bahan bakar RS kalau menurut gue yang pas itu, kalau untuk mesin berbicara mesin standar aja, untuk dua tak premium aja udah cukup teman-teman ya. Kecuali beda dengan mesin sporting ya. Berbeda dengan mesin sportingnya. Kalau mesin sportingnya itu emang butuh bahan bakar yang oktannya tinggi seperti Pertamax ya, atau Pertamax turbo. Itu gua ya milih yang tengah-tengahnya aja. Jadi gua kalau misi itu pakai Pertalite teman-teman. Itu di Pertalite nah, kalau detail mungkin ada V-Power ya atau Super. Gue kurang mengerti juga di detail karena gue seringnya misinya di Pertamina teman-teman ya. Oke, di sini gue pengen isi bensin juga ke Volvo aja. Kan gue nggak bisa ngebut juga guys. Itu pertama itu berkali teman-teman. Nah, ini 10.000 aja. Nah, kalau kameranya ini goyang atau mesinnya juga masih banyak kesalahan, masih belajar juga. Mungkin ini konten motovlog yang pertama ya, untuk membahas boros atau tidaknya RX. Nah, untuk berbicara dua tak teman-teman ya, tentu banyak biaya di motor dua tak ya. Nah, harus makan biayanya kan ya. Selain bensin yang boros, butuh dana juga. Dana apa? Dana di samping ya. Motor kalian kalau dua tak nggak ada di samping ya nggak bakal bisa jalan.
Nah, berbalik lagi nanti kita pelan-pelan dengan bapak jaga edit ini. Motor kita begini terkenalnya udah negatif aja, jadi kalian harus tahu. Nah, jadi perbandingannya jauh sekali teman-teman ya. Kalau menurut gue ya, ini mesin gue masih standar loh, cuma udah buat main 2 tak ya, bolasnya boros. Nah, yang kedua, borosnya itu tergantung pembawaan dari si pengendara itu ya. Kalau yang diputar-putar ya tentunya boros dong. Kalau borosnya biasa ya kalau ini harus ada tujuannya lintasan kereta. Jadi gue isi bensin dulu 10.000 aja teman-teman. Mudah-mudahan nggak kelihatan. Terkenal licin banget kalau ini. Licin banget guys, sumpah. Nah, kita isi di Volvo ya, Jaksel nggak tahu Volvo di mana kan. Sebenarnya agak males karena musim hujan kalau mau keluar itu pasti kotor motor. Kan gak apa-apa ya. Biar gue gak ngebut ya. Nah, bener mah motor vlogger papan catur. Motornya juga biasa aja, standar. Gak ngebut-ngebut, cuma saling berbagi ilmu aja. Aduh, panjang aja. Mari kita panjang. Beralih tadi teman-teman. Oke, visornya buka dulu. Si 10.000 anjay, Nuvo geledek. Yoi, ada Bang Lele. Bang Lele sebutannya guys, 10.000 aja ya. Aduh. Dan nanti kita akan bahas juga konten tentang oli samping ya. Jadi kita bakal bahas tuntas merek apa aja, dan pokoknya seputar oli samping di motor 2 tak akan kita bahas. Cuman di lain episode atau video selanjutnya kita bahas bensin dulu ini ya. Aduh, kalau dibilang boros ya boros tentunya teman-teman ya, untuk motor 2 tak ya. Nggak ada yang bisa dibilang kalau dibandingkan dengan motor sekarang loh. Ya lengkapnya nanti gue bakal bahas lagi nih sesudah isi bensin ya. Gue juga pengen isi oli samping. Katanya ada yang bilang kalau motor 2 tak dicampur oli sampingnya ke tangki juga, katanya tangkinya lebih awet, nggak karat, dan juga sehernya jadi awet juga ya. Meskipun pompa oli samping gue dan tabung masih berfungsi ya. Pompa oli samping masih berfungsi, gue taruh juga di tabung reversioner di oli samping masih berfungsi juga. Jadi kita isi 10.000 aja. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya mic gue noise ya. Ya nih dingin juga. Diliatin orang deh. Ini orang kenapa ngomong sendiri? Padahal kita nggak tahu kan. Ya mungkin dia nggak tahu atau gimana ya. Ya kita isi 10.000 aja guys. Nggak apa-apa lah. Dibilang gue orang gila kali ini. Cuman kan ya udahlah. Ya ranking dari sini nih tutup bensinnya. 10.000 mas. Ya.
Oke. Nah, kita akan isi oli samping dulu teman-teman ya. Ya di sini gue pakai Valu Pro. Kita standarin dulu. Dan mic-nya juga masih ngerekamnya pakai HP teman-teman. Semoga tidak noise karena kendala mulu dengan mic harga murah ya. Nah, diisi 10.000 ini kalau gua nih ya pakai Valu Pro. Kalau gua 10.000 ya satu tutup ini. Gak tahu kalau teman-teman ya, jangan kebanyakan juga sih. Kalau kebanyakan juga bikin mesin berat tuh. Segitu doang gua. Karena tabungnya masih hidup. Kalau tabungnya udah mati baru nih ya teman-teman ya. Kelihatan nih mudah-mudahan. Udah, segitu aja. Nanti kita akan bikin juga video tentang oli samping. Jadi di sini gue skip karena ingin ke bengkel dulu juga. Biar videonya nggak kelamaan. Gue skip dulu ya teman-teman ya. Yo, balik lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf sekali ya di video yang tadi atau yang sebelumnya mic-nya banyak yang noise. Jadi gua pakai rekaman dari action kamera ya. Jadi mohon dimaklumin teman-teman karena juga gua masih belinya mikrofon yang harganya ya masih dibilang murah ya. Mungkin banyak kendala juga gua di audio. Jadi nanti kalau ada rezeki kita akan beli mikrofon atau mic yang lebih bagus ya. Jadi mohon maaf sekali teman-teman untuk saya lagi bilang, gue katakan jadi atas kenyamanan di videonya. Oke, jadi kita di sini akan bahas ya, kembali lagi bahas tentang ya bahan bakar tentang motor 2 tak terutama di R-Racing ini ya. Nah, kalau menurut gue sih yang lumayan udah enak ya, atau standarnya aja untuk premium aja udah lumayan enak ya. Dan memang standarnya mungkin di tahun kan R-Racing dibuat pada tahun 83 ya sampai tahun 2008 ya. Mungkin di tahun 83 itu bensin atau bahan bakar adanya ya hanya premium gitu, belum ada yang pertalite atau pertamax. Nah, untuk 2 tak ya menurut gue untuk premium aja udah dibilang cukup ya. Nah, kalau gue sendiri gue ambil yang tengah-tengah aja nih sob. Jadi gue pakai ya pertalite aja ya untuk bahan bakar di si Juki ini. By the way motor gue namanya Juki teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya dibilang boros untuk motor 2 tak ya, bentar. Di sini emang jalannya rada gimana ya? Ya, by the way ini gue jalan maghrib karena ingin ke daerah Mayoran. Oke, jadi kalau bahas untuk borosan dengan kendaraan teknologi sekarang, itu kendaraan 2 tak boros ya guys ya. Karena kan kalau sekarang udah full injeksi ya, dan motor 2 tak itu motor lawas teman-teman. Jadi kalau dibandingkan main boros atau tidaknya ya bisa dibilang boros ya. Cuman kalau misalnya kondisi mesin masih standar, menurut gua borosnya masih patut wajar ya. Karena di R-Racing, dan gue banyak bertanya juga di Instagram, di YouTube maupun di Facebook, dan kepada teman-teman motovlogger R-Racing, kalau menurut mereka dan yang gue rasain juga karena gue juga udah punya R-Racing, dan R-Racing gue standar loh guys ya, 14 km ya 1 liter untuk jarak segitu. Cuman kalau misalnya kalian bandingkan dengan motor sekarang ya tentunya boros guys ya. Jadi kita emang harus bisa memilih ya mau beli motor apa aja, beda dengan hobi atau kesukaan kita ya. Kalau misalnya kita udah hobi mau motor boros atau enggak ya tetap aja kita milikin gitu kan. Oke nih, di sini lampu merah ya, kita nunggu sebentar nih teman-teman, udah mau maghrib juga ya. Kita akan bahas juga tentang oli samping, nanti gua akan buatkan videonya. Kita akan bahas tuntas ya seputar oli samping dan merek-merek apa aja yang harus kita bahas. Nah teman-teman jangan lupa juga nih, kalau misalnya untuk motor 2 tak peran oli samping itu sangat penting ya. Dan pembahasan tentang oli samping nanti akan gue bikin di video selanjutnya. Jadi kita bahas bahan bakar R-Racing dulu. Aku di sini kita nunggu lampu merah agak lama dulu. Maaf ya mas. Oke bentar ya guys. Nah teman-teman, dan selain itu ya kembali lagi, dan selain bos
Motor 2 tak itu jika kalian tahu atau teman-teman yang baru main 2 tak atau yang punya baru-baru racing, ya di motor 2 tak apapun itu, apapun mereknya itu, apapun motornya, butuh oli samping teman-teman ya. Karena peran oli samping itu sangat penting dan sangat ya wajib untuk di motor 2 tak itu teman-teman ya. Nah sekali lagi gue katakan, nanti akan gue bahas atau gue bikinkan video lagi atau buat video lagi tentang bahas oli samping teman-teman, oke? Nah kalau kalian ingin pergi jauh atau touring, kalau pakai motor 2 tak gimana sih? Ya kalau menurut gue sih, selama kalian punya biaya yang cukup ya, karena kan motornya juga kalau dibilang boros nggak boros teman-teman ya. Jadi tergantung faktor pengendaranya juga, karena banyak faktornya juga. Jika kalau misalnya pembawaannya ya biasa aja, menurut gue sih nggak terlalu ya. Kalau misalnya teman-teman juga tahu kan, kalau misalnya kita bawa misalnya anak-anak racing demen blayer biasanya ya, blayer ya kalau salam sapa ya tentu kita saling nyapa ya khasnya racing kalau ketemu itu blayer teman-teman, atau betot-betotan. Nah kalau yang nggak tahu ya mungkin dipandang negatif atau gimana ya, banyak yang nggak suka. Nah kalau misalnya faktor secara pengendara pembawanya di betot-betot atau ngebut atau digeber-geber, ya tentunya bensinnya akan juga boros ya. Motor udah boros, wes gila disalip nih sama Matic anjay. Kita mah apa ya kan, motovlog papan catur guys. Motornya standar-standar aja, modifnya juga ya dikit-dikit aja sesuai budget. Jadi kita nggak kayak motovlogger yang udah di atas sana. Ya doakan saja semoga channelnya semakin berkembang teman-teman ya, agar juga bisa ya modif-modif dikit motor dan memperbagus juga motor, dan motor gue juga standar, nggak bisa ngebut-ngebut. Oke, jadi kembali lagi faktor pengendaranya itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang ingin beli racing atau yang baru-baru punya racing juga, atau yang hendak pengen punya motor 2 tak ya, terutama merek apapun itu, motor apapun, kalau ditanya boros atau enggak sih bang, ya kalau dibilang kondisi mesin masih standar, borosnya masih di batas wajar ya, bahkan bisa diiritin juga. Cuman kalau diiritin, yang gue takut kalau di motor 2 tak itu kalau diiritin, yang bakal kena itu mungkin dari seher ya, seher dan boring lo itu akan kena juga. Oke, kalau misalnya dibilang boros, tentunya dibandingkan dengan motor sekarang lah teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan motor sekarang ya tentunya borosan motor 2 tak, karena kan kita motor lawas, kita motor klasik, mau itu Ninja RR ya, banyak ya gue sebutin ya, Ninja RR, Ninja R, SS ya kan, mulai dari R-King juga banyak keluarganya, dari RX Special, RXZ, RZR banyak juga. Kalau dari Suzuki mungkin ada Satria Hiu, Satria Lumba, ada RGR. Di Kawasaki ya itu Kawasaki Ninja. Kalau di Yamaha ya mungkin terkenal bebeknya F1ZR teman-teman ya, atau yang tahu Yamaha Alpha. Jadi merek motor 2 tak banyak. Nah kalau dibandingkan dengan motor sekarang, tentunya motor 2 tak kapasitas atau dana biayanya termasuk boros ya. Jadi kalau yang hendak pengen beli racing atau motor 2 tak harus dipikir-pikir dulu, beda dengan orang yang hobi, yang tadi gue bilang. Kalau misalnya hobi udah suka dengan motornya, itu mau boros mau enggak ya tetap aja, karena udah suka, karena udah nyaman gitu dengan motornya, mau boros mau enggak. Cuman kalau dibandingkan bilang bang, racing terutama raja jalanan nih boros apa enggak sih? Kalau menurut gua masih standar, nggak boros. Itu menurut gua, karena 14 km untuk 1 liter. Nah ini gua mau curhat sedikit ya. Jadi kan ini gua mau ke Kemayoran tuh, udah pengen maghrib teman-teman ya, awannya bagus deh. Nah kan jadi kita ini mau gua dari Kalibata ya, by the way, dari Kalibata ke Kemayoran itu dulu gua pernah isi bensin bener-bener habis. Gua isi 20.000 udah cukup ke Kemayoran. Teman-teman tahu ya, Kemayoran daerah aku dekat Pasar Senen itu 20.000. Memang kalau misalnya dipakai pulang lagi ya bakal habis di jalan. Gue nggak tahu dari Kalibata sampai ke Kemayoran itu berapa kilometer. Cuman menurut gue itu udah ya termasuk nggak terlalu boros-boros amat ya. Nah jadi guys, kesimpulan di video kali ini, jika teman-teman pengen beli racing atau pengen yang baru-baru punya racing, kalau dibilang motor ini boros atau enggak, kalau mesinnya masih standar berarti ya menurut gua nggak boros. Jadi kalau misalnya kalian beli motor racing, bisa kalian lihat juga, ditanya yang punya juga sebelumnya kalau beli bekas udah oversize atau belum, udah portingan atau belum. Kalau mesinnya masih standar menurut gua nggak boros ya.
jadi masih dibilang batas wajar. Nah kalau kita bandingkan dengan motor sekarang ya tentunya boros dengan borosan motor 2 tak dong, karena kan kita motor lawas. Nah kalau motor sekarang kan udah full injeksi ya, banyak teknologi yang bikin bahan bakar irit kalau dibandingkan dengan motor sekarang. Nah kalau Air-King menurut gue itu nggak boros-boros amat kok teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nonton, don't forget to like, comment, dan don't forget to subscribe. Gue mohon maaf jika banyak kekurangan di video kali ini. Oke teman-teman, gue Alkamadon, bye bye, dadah, salam raja, salam player. Oke. Live in Texas, and Texas is a place I'd dearly love to be. With all my exes live in Texas, and that's why I hang my hat in Tennessee. Rosanna's down in Texarkana wanted me to push her broom. Sweet Eileen's over in Abilene, she forgot I hung the moon. And Allison in Galveston somehow lost her sign.